Hey, apa kabar everyone? Semoga selalu semangat di sana ya. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal pewarisan sifat, terutama monohibrid. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and share, serta dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Oke, pertama kita kenali dulu beberapa istilah di dalam pewarisan sifat. Istilah yang pertama adalah hereditas, yaitu pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Lalu ada istilah dominan, atau sifat yang menutupi pasangannya, atau sifat unggul. Dan resesif adalah sifat yang tertutupi oleh pasangannya atau sifat kalah. Genotip adalah sifat yang tidak tampak, biasanya disimbolkan dengan huruf, yaitu M besar atau M kecil. Fenotip adalah sifat yang tampak, misalnya merah untuk menggambarkan M besar, putih untuk menggambarkan M kecil. Lalu ada gen, yaitu faktor pembawa sifat, misalnya M besar atau gen M kecil. Dan alel adalah pasangan gen. Alel ada 3, ada homozigot dominan, M besar atau A besar, dan seterusnya. Homozigot resesif, M kecil atau A kecil, heterozigot, M besar M kecil atau A besar A kecil. Gregor Johann Mendel disebut Bapak Genetika karena studinya mengenai pola pewarisan sifat. Dalam penelitiannya, Mendel menggunakan tanaman kacang ercis atau dalam bahasa Latinnya Pisum sativum karena masa hidupnya singkat, lalu perbedaan cirinya kontras, dapat melakukan penyerbukan silang dan menghasilkan banyak keturunan. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Genotip yang tersusun dari sifat dominan saja, A besar atau resesif saja, A kecil disebut homozigot. A besar itu homozigot dominan, A kecil itu homozigot resesif. Nomor 2, komposisi gen dalam suatu organisme yang tidak tampak dari luar disebut genotip. Sedangkan sifat yang tampak disebut fenotip. Dominan itu sifat yang unggul, resesif itu sifat yang kalah. Nomor 3, di bawah ini adalah beberapa alasan Mendel menggunakan tumbuhan ercis sebagai bahan percobaannya, kecuali. Tadi alasan Mendel menggunakan ercis yaitu punya beberapa pasangan dengan sifat kontras, mampu melakukan penyerbukan sendiri, menghasilkan keturunan dengan cepat, dan usianya singkat. Berarti yang kecuali di sini adalah harganya mahal. Kemudian kita perlu mempelajari cara mencari jumlah macam gamet. Rumusnya adalah 2 pangkat N, di mana N adalah alel heterozigot. Perlu kita ketahui ada istilah monohibrid dan dihibrid. Juga nanti ada trihibrid dan seterusnya. Monohibrid itu adalah persilangan satu jenis sifat, misalnya sifat rasa saja. Sifat rasa itu nanti ada berbagai macam, misalnya asam atau manis. Sedangkan kalau dihibrid itu persilangan 2 jenis sifat yang berbeda, misalnya sifat rasa dengan sifat ukuran, asam tinggi dengan manis pendek contohnya. Nah, kita mulai untuk mencari jumlah macam gamet dari yang monohibrid dulu. Di sini ada A besar, itu adalah alel yang homozigot dominan. Karena tidak ada alel heterozigotnya, berarti N-nya itu kosong ya, 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 0 di sini. Semua yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Maka di sini jenis gamet dari A besar itu hanya 1, yaitu A besar saja. Demikian juga dengan yang A kecil atau manis. 2 pangkat N-nya sama dengan 2 pangkat 0, atau 1 jenis saja gametnya, yaitu A kecil saja. Nah, sedangkan A besar A kecil di sini adalah alel yang heterozigot. Berarti ada ya alel heterozigotnya itu 1, 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1 di sini. Yaitu 2 macam gametnya, yaitu A besar dan A kecil. Nah, kalau yang dihibrid di sini contohnya ada A besar, T besar. Di situ juga tidak ada alel yang heterozigotnya, karena ini dua-duanya homozigot. Berarti 2 pangkat N-nya adalah 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Maka di sini yang menjadi gamet dari A besar, T besar itu hanya 1 macam, yaitu A besar, T besar. Nah, inilah jenis gametnya. Sedangkan yang A kecil, T kecil juga sama ya. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 0, yaitu hanya 1 macam gametnya, A kecil dan T kecil. Sedangkan untuk yang asam tinggi heterozigot di sini, alel heterozigotnya itu ada 2. A besar, A kecil, T besar, T kecil. Berarti 2 pangkat N-nya sama dengan 2 pangkat 2.
2 pangkat 2 sama dengan 4. Ada 4 macam gametnya. Nah, ini kita bisa cari dengan cara silang pelangi. A besar, T besar itu adalah bukti dari gamet pertama ya. Gamet pertamanya A besar, T besar. Kemudian A besar, T kecil. Nah, ini yang kedua ya. A besar, T kecil. Lalu ada A kecil, T besar. A kecil, T besar. Kemudian A kecil, T kecil. A kecil, T kecil. Nah, inilah bukti 4 macam gamet yang dimiliki oleh A besar, A kecil, T besar, T kecil ya. Nah, demikian latihannya. Sekarang kita ke nomor 4. Persilangan dengan 3 sifat beda atau trihibrid akan memunculkan kemungkinan jumlah gamet sebanyak. Nah, persilangan trihibrid itu nanti hasilnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Berarti di sini yang heterozigot ada 3 ya. Kalau kita masukkan ke rumus 2 pangkat N tadi, berarti N-nya itu ada 3, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 macam gametnya ya. Nah, ini teman-teman kalau membuktikan ya, yang 8 macam gamet itu bisa pakai garpu ya. Jadi A besar, A kecil, kemudian nanti dipisah antara B besar, B kecil ya. Digabungkan dengan A besar, A kecilnya. Gitu juga dengan C besar, C kecilnya ya, dipisah pakai diagram garpu. Nah, ini nanti tinggal digabung-gabungkan saja. Misalnya yang pertama paling atas itu adalah gamet yang pertama A baca ya. Lalu ada A baci, A bica, A bici, I baca, I baci, I bica, I bici. Inilah 8 macam gamet yang dimaksud di rumus itu tadi. Soal nomor 5, bunga warna coklat dominan Rara disilangkan dengan bunga warna putih Riri menghasilkan F1. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka perbandingan genotip F2-nya adalah diketahui parental pertamanya itu Rara dan Riri, di mana tadi Rara ini dominan, Riri ini resesif ya. Gamet dari Rara itu hanya satu jenis yaitu R besar saja dan Riri itu R kecil saja. Jadi filialnya itu gabungan dari Ra dan Ri, yaitu Rari, alel yang heterozigot. Nah, diketahui di sini jika F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti Rari disilangkan dengan Rari. Nah, Rari di sini punya 2 macam gamet, yaitu R besar dan R kecil. Rari yang di sini juga sama, R besar, R kecil. Jadi tinggal dikawinkan saja gametnya. Ra dengan Ra, berarti nanti filial keduanya ada 1 Rara, kemudian ini Rari, yang ini juga Rari, berarti Rarinya ada 2 ya. Jadi di sini tadi 1, di sini 2. Kemudian terakhir ada Riri, Ririnya hanya ada 1. Nah, berarti perbandingan genotipnya itu 1 Rara, 2 Rari, 1 Riri. Maka yang A yang benar. Nomor 6, persilangan antara tanaman berbiji bulat B besar, B kecil dengan B besar, B kecil akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip. Diketahui bahwa B besar, B kecil dikawinkan dengan sesamanya ya, B besar, B kecil. Nah, gametnya seperti tadi juga ya, ini gametnya ada 2 macam, yaitu B besar dan B kecil. Yang ini juga demikian, B besar dan B kecil. Ini ke sini dikawinkan, hasilnya adalah 1 baba. Ini ke sini hasilnya ada 2 B besar B kecil. Lalu ini ke sini hasilnya ada 1 B kecil B kecil ya. Jadi di sini kita bisa lihat B besar itu kan sifatnya bulat ya. Maka yang bulat di sini ada 3 ya. Kenapa 3? Karena 1 ditambah 2 ya. Berarti yang bulat di sini ada 3. Kenapa B besar B kecil ini bulat? Karena sifat bulat itu kan dominan. Dia menutupi sifat keriput dari B kecil ya. Jadi B besar B kecil akhirnya bersifat bulat. Sedangkan B kecil itu resesif, berarti dia keriput ya, lawan dari bulat, contohnya keriput. Di sini ada 1 ya. Berarti jawabannya perbandingan fenotip mereka itu 3 bulat, 1 keriput yang B. Di nomor 7 diketahui warna bulu hitam pada kucing itu lebih dominan terhadap warna bulu putih.
Kemudian dari perkawinan 2 ekor kucing dihasilkan keturunan dengan perbandingan hitam banding putih sama dengan 1:1. Maka genotip dari kedua induk kucing tersebut adalah diketahui filial atau keturunannya hitam banding putih 1:1. Kita coba semua opsinya. Nah, di sini untuk opsi A ada H kecil dikawinkan dengan H kecil. Nah, untuk gametnya kita turunkan dua-duanya ke bawah ya. Jadi kalau ini ke sini, semuanya itu pasti 100% hasilnya H kecil ya. Ini warnanya putih, tidak ada yang hitam, berarti yang opsi A salah. Kemudian gamet dari H besar H kecil ini kita turunkan ke bawah dua-duanya, ini juga. Nah, lalu kita kawinkan, hasilnya H besar H kecil di filial itu ada 2, H kecil itu juga ada 2. H besar H kecil ini hitam, lalu yang H kecil ini adalah putih. Itu sama dengan hitam 1, putih 1. Jadi yang B ini benar ya. Kalau yang C juga salah nih. Kita turunkan gamet yang ini ke bawah ya. H besar, yang ini juga H kecil. Ini ke sini, dan ini ke sini, hasilnya sama. Semuanya itu 100% H besar H kecil. Dan ini tuh warnanya hitam yang heterozigot, tidak ada yang putih. Kemudian ini juga begitu ya. Kita turunkan gametnya ke bawah, yang ini juga diturunkan gametnya ke bawah. Ini ke sini, dan ini ke sini, itu filialnya nanti H besar 2. Ini ke sini dan ini ke sini, itu H besar H kecil 2. Nah, ini adalah hitam yang homozigot, yang ini hitam heterozigot. Intinya, keduanya ini adalah berwarna hitam. Ya. Jadi hitam 100% tidak ada putihnya, maka jawabannya yang B. Nomor 8, bunga mawar merah mama disilangkan dengan bunga mawar putih mimi bersifat intermediate. Intermediate ini artinya campuran. Jadi merah dan putih itu warnanya nanti akan bercampur gitu ya. Keturunan yang dihasilkan atau F1 dari persilangan tersebut adalah, jadi parentalnya tadi kan mama yang berwarna merah dan mimi yang berwarna putih. Di sini gametnya hanya satu macam ya, tapi kita turunkan dua-duanya ke bawah, ma dan ma, yang ini juga mi dan mi. Jadi kalau disilangkan seperti ini, hasilnya filialnya itu 100% mami. Dan di sini warnanya merah muda. Ya. Artinya, warna merah di sini itu nggak terlalu dominan. Dia tuh masih kecampur dengan warna putih gitu ya. Dia tidak sepenuhnya mendominasi warna putih. Jadi warna putihnya terekspresi karena di sini ada gen putih, walaupun di sini ada gen merah, warnanya jadi bercampur ya. Merah dicampur putih, warnanya merah muda. Jadi jawabannya 100% merah muda karena hanya mami yang dihasilkan. Nomor 9, diketahui bunga mawar merah mama bersifat dominan terhadap bunga mawar putih atau mimi. Agar diperoleh keturunan dengan perbandingan fenotip 50% merah dan 50% putih, maka genotip kedua induknya adalah. Jadi diketahui merah banding putih itu 1:1. Kita coba semua opsi ya. Dari opsi A dulu. Di sini gametnya ada M besar M kecil, ini M kecil. Kalau dikawinkan, filialnya nanti M besar M kecil 2, M kecil itu juga ada 2. Nah, di sini warnanya merah, karena merah itu dominan. Di sini warnanya putih, jadi merah banding putih di sini 1:1. Jadi yang A ini benar ya. Kita lihat B, C, D ini salah, kenapa? Nah, ini kita turunkan gametnya masing-masing, M besar M kecil, M besar M kecil. Ini dikawinkan, berarti nanti filialnya 1 mama. Ya, kemudian ini ke sini mami, ini ke sini juga mami. Ya, jadi maminya atau M besar M kecilnya itu ada 2. Terakhir, ini ke sini M kecil itu ada 1. Nah, di sini yang merah itu ada 3 ya. Merah ada 3, kemudian yang ini putih ada 1. Jadi 3:1. Sementara tadi hasil filialnya merah banding putih 1:1. Jadi ini salah. Kemudian yang ini gametnya M besar, ini gametnya M kecil. Kemudian kalau dikawinkan seperti ini, hasilnya 100% M besar M kecil, dan ini warnanya hanya merah, tidak ada yang berwarna putih. Kemudian ini kita turunkan gametnya M besar, ini juga M besar M kecil,
Ini ke sini, ini ke sini. Itu M besar ada 2. M besar, M kecil itu juga ada 2. Dan ini 100% merah ya. Ini merah yang homozigot, ini merah yang heterozigot. Jadi tidak ada yang berwarna putih. Maka jawabannya yang A. Nomor 10, penyilangan jeruk manis dengan jeruk manis menghasilkan 301 jeruk manis dan 99 jeruk asam. Kedua induk yang mungkin adalah filialnya itu manis 301, asam 99. Atau kalau kita bulatkan 300, 100. Dan kita perkecil 3:1. Jadi manis itu 3, asam itu 1. Kita cari induknya dari opsi A dulu. Di sini gametnya ada M besar, M kecil. Yang ini M besar ya. Seperti tadi ya. Jadi ini kalau disilangkan, hasil filialnya ada M besar itu 2. M besar, M kecil itu juga ada 2. Nah, tapi di sini dua-duanya ini manis ya. Ini manis homozigot, ini manis heterozigot ya. Jadi ini tidak ada yang asam, maka yang opsi A ini salah. Karena tadi 3 manis, 1 asam. Lalu yang opsi B, ini gametnya M besar, M kecil. Yang ini M kecil, ini disilangkan ke sini ya. M besar, M kecil, itu ada 2. Kemudian ini ke sini, itu M kecil juga ada 2. Nah, di sini M besar, M kecil itu manis. Kemudian yang M kecil itu asam. 2:2 itu sama dengan 1:1. Nah, ini juga salah, karena tadi 3:1 ya. Nah, kalau M besar, M kecil, ini gametnya M besar, yang ini M kecil. Nah, ini kalau dikawinkan, itu hasilnya 100% M besar, M kecil, atau manis 100%, tidak ada yang asam. Kemudian untuk yang opsi delta, ini gametnya M besar, M kecil, ini dikawinkan ke sini, filialnya jadi M besar 1. Kemudian ini M besar M kecil, ini M besar M kecil ya, 2. Dan ini M kecil 1. Nah, di sini kita bisa lihat yang ini manis homozigot, ini manis heterozigot. Berarti nanti yang manis ini ada 3, sedangkan yang M kecil itu asam, dia ada 1. Berarti manis 3, asam 1. Nah, maka jawabannya yang delta. Sama dengan yang di soal ya, si keturunannya. Oke, jawabannya delta. Terima kasih telah belajar bersama dengan Artali Channel. Jangan lupa untuk like and subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!